warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Faqala aidan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah yang insyaallah dimuliakan Allah, alhamdulillah malam hari ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram, masih di bab tentang toharoh. Hal ini bab tentang wudu. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang rukun wudu dalam Al-Quran, dan juga sudah dibahas tentang kaifiat atau tata cara wudu yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW melalui perantaraan sahabat Utsman bin Affan yang hadisnya sudah kita baca. Nah, pertemuan sekarang masih di bab tentang wudu, melanjutkan hal-hal yang ada kaitan dengan sunat-sunat wudu. Dan nanti kita pun akan menemukan hadis yang menerangkan untuk jadi amalan bagi kita, yaitu apa yang dibaca setelah kita selesai berwudu dan apa keutamaannya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, materinya sudah ada di tangan Bapak Ibu semua. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang diberkahi oleh Allah, pertemuan yang Allah ridho dengan kita dan menjadikan ilmu kita semakin bermanfaat, bukan hanya sebatas bertambah tapi juga bisa diamalkan. Dan mudah-mudahan langkah kaki kita dari rumah menuju tempat ini dicatat menjadi amal soleh dan juga menjadi kifarat bagi dosa-dosa kecil kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, seperti biasa nanti kita tidak perlu harus menunggu sesi untuk tanya jawab. Sekiranya di tengah-tengah pembacaan hadis ada hal yang perlu dipertegas, diperjelas, silakan Bapak Ibu tinggal menyampaikan pertanyaannya. Di materi yang sudah disampaikan, insya Allah sudah dikuasai barangkali ya, sudah dipahami Bapak Ibu, nggak ada permasalahan dengan hadis-hadis yang sudah dibahas, lancar-lancar saja ya, insya Allah. Udah dipraktekkan sebagian ya, udah bisa mengkoreksi kalau memang sebelum kita ngaji ada hal-hal yang kurang tepat, dan setelah kita ngaji ternyata ini yang harus diamalkan dan kita sudah mempraktekkan insya Allah ya. Dan mudah-mudahan kehilapan kesalahan masa lalu kita karena ketidaktahuan itu tidak jadi masalah bagi kita nanti di akhirat, dan apa yang kita amalkan sekarang mudah-mudahan ini berpatokan kepada mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Baik Bapak Ibu, kalau nggak ada pertanyaan dari materi yang sudah disampaikan, kita masuk ke hadis berikutnya berarti. Sekarang hadis tentang yang terakhir kemarin itu menyela-nyela janggut sudah ya. Berarti sekarang tentang bagaimana menggunakan atau memanfaatkan air untuk berwudu. Hadis dari Abdullah bin Zaid. Hadis dari Abdullah bin Zaid. Sudah ketemu? Hadis dari Abdullah bin Zaid, kalau di kitabnya itu hadis nomor 38. Kalau di urutan yang fotokopian Bapak Ibu, nomor berapa tuh? Sama, 38. Ya. Ini Abdullah bin Zaid. Halaman berapa yang fotokopian tuh? Hadis nomor 39. Beda satu nomor. Berapa? Halaman 39, nomor hadis 38. Oh gitu ya, siap.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abdullah ibni Zaid radhiyallahu taala anhu, dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala, qala, dia berkata, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam utiya bisulusa mudin, sesungguhnya didatangkan kepada Nabi SAW sepertiga mud air untuk berwudu. Sepertiga mud ini kalau dalam kitab ini yaitu al-mud mikyalu ma'rufun wa huwa robisa. Kalau dalam bahasa Arab mud itu yaitu 1/4 so. Ini. Kalau sekarang di kita kayak aqua yang ada di botol-botol itu tuh. Maaf, bukan aqua, apa? Air mineral. Kalau aqua menyebutkan merek kan ya. Air mineral yang ada di botol, yang di gelas-gelas itu 1/4. Nah, jadi Rasulullah SAW pernah diberikan kepada beliau oleh salah seorang sahabat air sebanyak itu, 1/3 mud. Faja'ala yadluku dira'aihi, maka Rasulullah SAW menggosok-gosok air yang tadi ke lengannya. Jadi ini praktek wudu yang diajarkan Rasulullah SAW berkenaan dengan memanfaatkan air. Dalam Islam itu kita paham tidak boleh berlebihan dalam hal apapun, termasuk dalam memanfaatkan air wudu. Niat ibadah kalau berlebihan menggunakannya, membazirkan penggunaannya, maka berarti ibadah itu sudah tercampuri oleh perbuatan yang tidak benar. Dan di sini Rasul mempraktikkan sebenarnya dengan menggunakan air untuk berwudu 1/3 mud saja, atau dalam kitab robi so 1/4 so saja, itu cukup. Karena wudu itu hakikatnya bukan basah, tapi wudu itu adalah ratanya air wudu ke anggota wudu. Jadi bukan basahnya, tapi ratanya air ke anggota wudu. Minimal kalau kita rada bingung bagaimana 1/4 mud atau 1/4 sok bisa dipakai berwudu, maksudnya adalah yang pokok-pokoknya aja. Yang pokok kemarin ada berapa? 4. Nah, itu aja. Konsentrasi di yang 4 itu aja. Kumur-kumur berarti tinggalkan, ngisep air ke hidung berarti tinggalkan, kan gitu. Nah, seperti itu, Pak. Apalagi kalau kita yang pernah mengalami tawaf ya, kemudian batal ya, maka kan ada 2 alternatif kalau tawaf batal dari wudu itu. Kan tawaf harus suci kan Pak ya, karena tawaf itu kan sholat gitu. Maka harus suci. Itu cara bersucinya ada 2. Kalau memang kondisi ke tempat wudu jauh, apalagi takut kita kehilangan rombongan, maka bisa menggunakan air yang ada di spray sekarang gitu. Air untuk berwudu itu disemprot-semprot ke tangan kita. Tapi itu rada bermasalah bagi sebagian orang, kayak kagok gitu. Nah, makanya bisa juga dengan tayamum nanti kan. Nah, itu seperti itu prakteknya Pak. Jadi yang pokok-pokok aja. Gitu. Kemudian hadis yang berikutnya tentang bagaimana menggunakan air wudu ketika membasuh telinga. Di pertemuan yang lalu udah dibahas bahwa telinga itu sebenarnya adalah bagian dari kepala. Yang ketika mencuci telinga itu harus berbarengan dua-duanya. Tidak kanan dulu baru kemudian kiri, tidak, tapi harus berbarengan dengan menggunakan air sisa yang dipakai mengusap kepala. Jadi tidak ngambil air baru lagi gitu. Itu yang kemarin sudah dibahas dan hadisnya sudah dipelajari dan kita udah tahu hadisnya itu sahih. Tapi di dalam hadis yang akan kita baca sekarang ini sedikit ada perbedaan di sini. Tapi nanti akan dijelaskan oleh para ulama ahli hadis di kitab-kitab fikih. Saya bacakan dulu hadisnya. Wa anhu, dan dari Abdullah bin Zaid, annahu ra'a Nabiyya sallallahu ya'khudhu udanaihi ma'an ghairal ma'i alladhi akhadahu li ra'sihi. Akhrajahu Baihaqi.
wa huwa inda Muslim min hadal wajhi bil lafdin wa masah bi ra'sihi bima'in ghairi fadlin yadaihi wa huwa mahfudu. Dari Abdullah bin Zaid, sesungguhnya Rasulullah SAW telah dilihat oleh Abdullah bin Zaid, atau Abdullah bin Zaid telah melihat Rasulullah SAW mengambil air untuk mengusap telinganya atau mencuci dua telinganya, air yang bukan dipakai mencuci kepalanya. Paham maksudnya? Rasul mengambil air untuk mencuci dua telinganya itu bukan air yang tadi dipakai untuk kepala, berarti ngambil air baru gitu maksudnya. Nah, jadi kalau Bapak lihat, Ibu lihat ada orang yang mencuci telinga, ngambil air baru lagi, ini hadisnya yang dipakai. Ada dalilnya, Pak. Kita lihat lanjutannya. Hadis ini diriwayatkan oleh siapa? Akhrajahu Baihaqi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Wa huwa inda Muslim, sedangkan redaksi hadis dari Imam Muslim, hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Zaid, tapi periwayatnya bukan Baihaqi, tapi riwayatnya Imam Muslim. Redaksinya begini: wa masaha bi ra'sihi, Rasul mengusap kepalanya, bima'in dengan air, ghaili fadlin yadaihi, bukan sisa mengusap tangannya, bukan sisa mencuci kedua tangannya. Ini wahwa mahfudu, hadis ini redaksinya lebih terjaga. Paham gak maksudnya nih? Bingung? Bingung, oke. Kalau bingung kita sedikit jelaskan. Hadisnya sama, sumbernya dari Abdullah bin Zaid. Redaksinya kalau dalam riwayat Imam Baihaqi, kata Abdullah bin Zaid, aku melihat Rasulullah SAW mencuci dua telinganya menggunakan air yang baru, bukan air sisa kepala. Riwayat Baihaqi. Tapi hadis dari Abdullah bin Zaid tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim, redaksinya beda. Kata Abdullah bin Zaid riwayat Imam Muslim, Rasul mengusap kepalanya bukan menggunakan air sisa mencuci tangannya. Dan riwayat Imam Muslim ini, kata penyusun kitab ini, itu redaksi yang lebih terjaga. Jadi yang tadi, hadis yang tadi, yang mengusap telinga dengan air baru, itu berbeda dengan hadis riwayat Imam Muslim. Abdullah bin Zaid tidak menerangkan tentang mengusap telinga pakai air baru, tapi sesungguhnya Abdullah bin Zaid lagi meriwayatkan hadis mengusap kepala tidak menggunakan air sisa tangan gitu. Jadi kesimpulannya, mencuci dua telinga itu yang kuat hadisnya adalah langsung setelah mengusap kepala, tidak mengambil air yang baru lagi. Yang menyimpulkan begini bukan saya, tapi penyusun kitab ini. Dan ini yang dipakai oleh mazhabnya Imam As-Syafi'i. Karena kalau Bapak Ibu baca sejarahnya siapa yang nyusun kitab Bulughul Maram ini, Ibnu Hajar Al-Asqalani itu mazhabnya adalah ke Imam As-Syafi'i. Begitu. Gimana? Udah mulai ketangkap maksudnya? Nah, gitu ya. Kalau udah ketangkap, dilanjut. Kalau belum paham, dipertegas nanti. Tapi insya Allah lah, secerah-cerah wajah ini pasti cepat daya tangkapnya kan ya? Insya Allah ya, cepat daya tangkapnya. Kemudian hadis yang berikutnya. Wa an Abi Hurairah qala, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu yaqulu, kata Abu Hurairah, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna umati ya'tuna yaumal qiyamati gurron muhazzalina min asaril wudu, famanis tato'a minkum ayutila gurrotahu falyaf'al, mutafakun alaih walafdu lil Muslim. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, aku telah mendengar Rasulullah bersabda,
Sesungguhnya umatku kelak pada hari kiamat akan datang dengan berkilauan cahaya di tubuhnya, bekas wudunya ketika di dunia. Maka barang siapa yang sanggup di antara kalian memanjangkan basuhan ketika berwudu, amalkan, lakukanlah. Basuhlah anggota wudumu, lebihkan dari batasannya. Tujuannya untuk apa? Kata Rasulullah, aku tahu dia umatku karena aku bisa melihat dari tubuhnya keluar cahaya. Itu. Ini dalil yang menerangkan keutamaan berwudu. Kan kita bisa bayangkan Bapak Ibu ya, kita umat Nabi Muhammad bukan? Umat Nabi Muhammad bukan? Yang pede aja lah. Umat Nabi Muhammad? Kata siapa? Kata kita kan. Apakah Nabi Muhammad mengakui kita sebagai umatnya? Belum tentu. Maka butuh pembuktian. Nah, salah satu bentuk bukti kita agar bisa dideteksi oleh Rasulullah di sekian jumlah manusia triliunan di padang mahsyar, kita bisa dibuktikan dengan ketika kita hidup sekarang berwudu. Nanti anggota wudu yang kita basuh itu pada hari kiamat akan mengeluarkan cahaya sehingga Rasul tahu, oh ini umatku gitu. Makanya kata Rasulullah SAW, kalau seandainya engkau sanggup memanjangkan basuhan, panjangkan basuhannya itu. Supaya cahaya yang keluar dari tubuhmu pun lebih panjang lagi. Gitu. Ini manfaatnya. Tadi kalau kata moderator kita, mudah-mudahan menjadi syafaat bagi kita. Gitu. Apa arti syafaat itu? Apa arti syafaat? Sebenarnya syafaat itu dari sisi bahasa menggenapkan, as-syafa, menggenapkan. Lawan dari witir. Gitu kan. Kalau pertolongan an-nasrun, gitu, pertolongan. Apa maksudnya menggenapkan di sini? Amal-amalan kita yang kurang. Jadi kita punya bahan amal, udah punya modal amal. Maksudnya gini. Orang bakal dapat syafaat dari Rasulullah SAW dengan izin Allah itu kalau punya amal. Tapi karena si amalnya kurang memenuhi persyaratan masuk surga, gitu. Misalkan kelayakan masuk surga minimal harus 10 misalkan gitu. Nah, si orang ini punya stok amal tapi kurang dari 10. Digenapkanlah dengan syafaat tadi gitu. Jadi orang yang tidak pernah sholat, orang yang tidak pernah ibadah, jangan berharap dapat syafaat dari Rasul. Modal aja dia nggak punya, mau digenapkan dengan apa? Kan gitu ya Pak. Nah kalau kita mah insya Allah ya, kita rada pede lah ya. Kita mah insya Allah bakal dapat gitu. Syafaat dari Rasulullah lewat izin Allah tadi. Kenapa? Karena minimal kita punya amal. Apa di antara yang bisa mendatangkan syafaat dari Allah untuk kita lewat izin kepada Rasulullah itu apa aja? Saya pertegas begini dulu Pak. Apakah Rasulullah bisa nggak memberi syafaat kepada kita? Kalau izin Allah gitu. Pertegasnya itu. Kan di ayat kursi pernah sering kita baca kan? Di ayat kursi. Bapak Ibu pernah pasti sering baca. Tidak ada yang bisa memberi syafaat kecuali izin Allah kan gitu. Baginda kita pun Rasulullah SAW tidak bisa memberi syafaat kepada kita kecuali dengan izin Allah. Gitu. Makanya bahasanya jangan mudah-mudahan Nabi kita memberikan syafaat kepada kita. Enggak begitu bahasanya. Mudah-mudahan gitu. Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada baginda Rasulullah memberi syafaat untuk kita gitu. Jadi ada kejelasan bahasa yang dipergunakan. Karena kalau tidak, itu yang dikhawatirkan kurang tepat nanti. Ya. Kemudian berikutnya, apa di antara yang bisa mendatangkan syafaat bagi kita nih? Dari Allah Subhanahu wa taala lewat Rasulullah SAW itu apa aja? Apa di antara contoh-contoh? Coba.
Bapak Ibu kan sering dengar tuh ya, syafaat. Apa yang bisa memberikan syafaat kepada kita? Nah, pertama baca sholawat. Yang kedua apa? Membaca doa setelah adzan. Ketiga apa? Apa coba? Nanti kalau ada cerdas cermat bisa dong ngejawab. Satu, tadi baca sholawat. Baca sholawatnya kapan? Kalau ingin dapat syafaat dari Rasulullah, lewat apa? Dari Allah lewat Rasulullah, apa? Nah, Rasul bersabda begini, man sholla alayya, ya, barang siapa yang bersolawat untukku, hina yusbi wa hina yumsi asro marotan, ketika pagi hari dan petang hari. Pagi hari itu berarti ba'da sholat subuh. Ketika kita pagi hari setelah sholat subuh, dan petang hari maksudnya setelah sholat asar. 10 kali sholawat. Pagi 10, sore 10. Rasul bersabda, halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Layaklah dia nanti mendapatkan syafaat dari Allah lewat aku, kata Rasulullah SAW. Redaksi sholawatnya itu kalau kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar, itu ada yang panjang, ada yang pertengahan, ada yang pendek. Mau dibaca yang manapun itu bakal dapat syafaat nantinya. Kalau ada pertanyaan pilih panjang, pendek atau pertengahan tapi sama dapat syafaat, pilih mana? Pasti. Yang panjang yang mana? Yang panjang itu yang biasa dibaca dalam tasyahud. Sampai pilalamina innaka hamidum majid, itu yang panjang. Yang pertengahan yang mana? Yang pertengahan kata Imam Nawawi bisa baca Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, atau pakai sayyidina boleh karena di luar sholat. Allahumma sholli wa sallim ala, pakai sayyidina boleh, pakai tidak pun nggak apa-apa karena di luar sholat. Perpaduan Allahumma sholli wa sallim, perpaduan sholawat dan salam. Pendek tapi mencakup gitu. Ada yang pendek, lebih pendek lagi. Allahumma sholli ala Muhammad. Baca 10 kali pagi setelah sholat subuh, asar, apa di sore hari setelah sholat asar. Insya Allah. Terus apa lagi tuh yang bisa memberikan syafaat untuk kita? Lewat baginda Rasulullah SAW, apa lagi tuh? Mencintai, menyayangi anak yatim, kan gitu ya. Ana waqafil yatim fil jannah kamisli hada wa asara bisa batahain, kan gitu. Kata Rasulullah SAW, aku dengan orang yang mencintai anak yatim nanti di surganya akan seperti ini jaraknya. Rasul berisyarat dengan 2 jari telunjuk dan jari tengah, dekat jaraknya. Anak yatim, bukan nini yatim, bukan aki-aki yatim. Ustaz ada gaya yatim, nini atau dirinya mandalin budak. Jadi anak yatim itu yang belum balik gitu, baru disebut. Nah itu diantara amalan-amalan. Terutama kalau yang banyak diabaikan padahal besar keutamaannya itu mengucapkan kalimat-kalimat yang diucapkan oleh muadzin. Kemudian membaca doa setelah mengumandangkan adzan, setelah terkumandang adzan, itu kan banyak yang mengabaikan biasanya. Ya kan? Ini perlu dipertegas nih tentang ini. Kenapa? Ternyata kadang-kadang yang melanggar aturan atau contoh Rasulullah itu, yang melanggar itu bukan orang yang tidak tahu. Rata-rata yang suka melanggar itu malah yang tahu gitu. Adzan dikumandangkan, orang itu udah tahu dalilnya dan udah tahu keutamaannya, tapi ngobrol misalkan. Nah itu kan berarti melanggar. Padahal Rasul bersabda, ini berlaku umum ibu bapak ya. Ibu kan gak ke masjid tapi dengar adzan di rumah, sama berlaku. Kecuali adzan-adzan yang dikumandangkan dari radio atau televisi itu gak usah dijawab. Karena itu kan rekaman kan itu. Ini adzan yang sifatnya langsung gitu. Rasul bersabda, man sami'a nida, gitu ya. Barang siapa mendengar adzan, sumayakulu misla mayakulu muadzin, kemudian dia mengucapkan
seperti yang diucapkan oleh yang azan. Kalimatnya begitu. Mengucapkan seperti yang diucapkan oleh yang azan. Maka kalau bapak ibu mendengar adzan kumandangnya Allahu Akbar, kita ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan satu kali. Kan Rasul nyuruhnya gimana? Ucapkan seperti yang diucapkan oleh yang adzan. Kecuali pada ucapan hayya 'alas shalah, maka kita jawab la haula wala quwata illa billah. Nah, ada sejarah dulunya sahabat-sahabat sebelum ada instruksi itu ya, sebelum ada instruksi kalau yang muadzin ngucapin hayya 'alas shalah atau hayya 'alal falah maka ucapkan la haula. Sahabat itu dulu bukan la haula, Pak. Insyaallah. Hayya 'alas shalah, insyaallah. Enak katanya lah itu ya. Insya Allah, jika Allah berkehendak saya mau sholat, jika Allah tidak saya juga nggak sholat, kan gitu akhirnya. Maka datang revisi itu dari Rasulullah. Apabila kalimat yang diucapkan muadzin hayya 'alas shalah atau hayya 'alal falah, maka ucapkanlah la haula wala quwata illa billah. Begitu. Sampai kalimat yang terakhir. Nah, itu yang diamalkan. Terus baca doa. Tapi perlu diingat, maaf kalau di sini kalau ada yang berbeda dengan apa yang saya sampaikan, ini bisa jadi wacana ilmu. Kalau benar silahkan diamalkan, kalau tidak itu anggap aja itu tambahan ilmu lah. Apa yang dimaksud? Yang disuruh untuk membaca doa itu orang yang mendengar adzan, bukan yang adzan. Gitu. Jadi yang mengumandangkan adzan tidak ada anjuran untuk membaca doa tadi, tidak membaca doa Allahumma robba hadihi dawati tama, itu bukan perintah Rasul untuk yang adzan. Yang adzan nggak perlu baca apa-apa, tapi keutamaannya gede yang adzan itu. Apa diantara keutamaan orang yang adzan? Rasul bersabda, aku tahu dia umatku dan di dunianya dulu adalah muazin. Kenapa? Karena di padang mahsyar kelihatan lehernya panjang, kata Rasulullah. Kan leher panjang bukan legegan kayak jerapah ya. Artinya Rasul tahu gitu. Dia itu tugasnya muazin. Dan Rasul menerangkan, sebanyak orang yang datang sholat berjamaah karena seruan adzan yang dia kumandangkan, sebanyak itu pula kebaikan yang Allah tambahkan bagi yang adzan tadi. Makanya para sahabat pernah dulu berebut ingin jadi muadzin. Berebut. Tapi kenapa tuh Rasul punya dua kandidat, ya kan? Bilal di Masjidil Haram, Abdullah bin Maktum di Masjid Nabawi. Kenapa cuma dua orang itu? Padahal yang lain banyak ingin. Kata Rasulullah, aku menyukai orang yang keras suaranya dan bagus suaranya. Keras dan bagus. Tidak keras melulu. Keras tapi tengenahan. Bagus tapi leles lihat, kan tengenah. Jadi keras dan bagus, apalagi dulu belum ada mikrofon kayak seperti sekarang. Malah adanya Bilal kan pernah Bapak Ibu mungkin nontonnya di Sirah Nabawi kan ya. Adanya Bilal itu kan tidak macam-macam kayak kita. Kalau kita kan banyak kelagam ya. Sampai kayak banyak kelagam dan enak didengar sampai yang mau sholat subuh pun ketiduran lagi kan. Padahal kalau kita perhatikan azannya Bilal itu kan simple. Allahu Akbar kan gitu. Allahu Akbar kan gitu doang gitu. Kalau kita kan enak yang adzan panjang-panjang, yang datang ke masjid pendek aja sapnya mah ya. Kalau dulu kan bila cuma Allahu Akbar tapi serentak datang ke masjid gitu. Apa yang membedakan? Iman lah waktu itu mah ya, imannya iman lah. Kita juga iman, cuman iman kita ya iman gitu ya. Nah, itu diantara keutamaan-keutamaan. Kita lanjutkan hadis berikutnya nih. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata bahwasanya Nabi SAW sangat menyukai, hadis yang 42 ya, 41. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata bahwasanya Nabi SAW sangat menyukai mendahulukan anggota yang sebelah kanannya, baik ketika mengenakan sandalnya
atau bersisirnya dan bersucinya, dan di dalam perbuatan-perbuatan hal yang lainnya secara keseluruhan. Jadi Rasulullah SAW itu kalau bersuci mensunahkannya itu kalau tangan dan kaki mendahulukan anggota yang kanan. Kan kalau kita kembali lagi ke Al-Maidah ayat 6 kan nggak ada keterangan mencuci kanan dulu. Ya kan? Nggak ada. Yang penting cuci tangan sampai sikut. Kaki cuci kedua kaki sampai mata kaki, nggak disebutkan di sana mana dulu, kanan dulu kah atau kiri dulu. Nah, dari mana kita bisa mengambil kesimpulan bahwa anggota tangan dan kaki ketika berwudu harus diutamakan yang sebelah kanan dulu? Ini dalilnya. Jadi kalau kita berwudu mendahulukan anggota yang kanan dulu, tangan kita yang kanan dulu, kemudian beres kanan baru ke kiri, kaki pun demikian, kita berarti mengamalkan sunnah Rasul namanya. Bagaimana kalau orang tadi tidak mengamalkan ini, pas wudu mendahulukan yang kiri, sah wudunya. Tapi ada sunnah Rasul yang dia tinggalkan gitu. Padahal prinsip mengamalkan sunnah Rasul itu dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan rugi gitu. Jangan tidak apa-apa, tapi rugi. Itu Pak, ya. Kemudian, nah ini hadis dari Abu Hurairah yang menerangkan rukun wudu, Pak. Rukun wudu itu kalau di Quran kan 4 ya anggota wudu teh. Nah, kalau dalam sunnah Rasul rukun wudu itu totalnya ada 6. Yang pertama niat, ya niat. Yang kedua nyuci muka, yang ketiga mencuci tangan sampai sikut, yang keempat mengusap kepala, yang kelima mencuci kedua kaki sampai mata kaki, yang keenam tartib. Tartib itu apa? Berurutan. Tidak boleh mendahulukan urutan kedua jadi nomor pertama. Harus berurutan. Contoh, tidak bisa wudu kita dianggap sah pas mencuci tangan diprioritaskan, sedangkan mengusap muka setelah mencuci tangan enggak sah. Kenapa? Karena Allah menyuruhnya harus mencuci muka dulu baru kemudian tangan. Nah, diperkuat dengan hadis yang akan kita baca ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Idza tawaddu'tum fabda'u bimayaminikum." Akhrajahu arba'ah wa shahahu Ibnu Huzaimah. Apabila kalian berwudu maka mulailah dengan anggota yang sebelah kananmu. Ini kaitan dengan hadis bab mencuci tangan dan mencuci kedua kaki. Dan ini urutannya harus seperti itu. Jadi Bapak Ibu, kalau mencuci tangan, maaf, tangan kita 2, kanan dan kiri. Tapi ketika mencuci tidak bisa diselang-selang. Harus bereskan dulu kanan dulu, baru kemudian kiri. Kaki pun demikian. Nah, telinga udah dibahas di depan tadi. Telinga itu walaupun ada 2 kanan kiri, mencucinya harus bersamaan. Ini dalil yang kita dapatkan, Pak. Gimana kebiasaan-kebiasaan kita yang lalu? Ya insya Allah tidak salah. Kenapa? Kan tahunya sekarang. Salah itu jika sudah tahu tapi itu barangkali ya, sudah ada yang jawab tapi kekeh katanya. Lanjut dulu. Nah, ini yang biasa dipertanyakan oleh ibu-ibu, kemarin ngusap kerudung tadi kan ya. Nah, ini nih. Wa anil Mughirah bin Su'bah radhiyallahu an, anna Nabiyya sallallahu tawaddo famasaha binasiyatihi wa 'alal imamati wa khuffain, akhrajahu Muslim. Dari Mughirah bin Su'bah radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi SAW berwudu dan beliau mengusap ubun-ubunnya, bagian kepala di depannya diusap, dan kemudian beliau mengusap ke atas imamahnya. Imamah itu sorbannya, dan beliau pun mengusap kedua sepatunya. Pernah dibahas kan ini ya kalau nggak salah. Tuh. Jadi ketika ibu-ibu berwudunya di luar, ibu dari rumah udah punya wudu, ibu udah pakai kaos kaki, ibu udah pakai kerudungan, keluar untuk
rekreasi atau untuk silaturahim ke rumah saudara, di tengah perjalanan ibu harus sholat tapi ibu batal wudunya. Udah cukup berwudu dengan tidak membuka kerudung, dengan tidak buka kaos kaki. Gimana caranya? Tadi wudu ngusap kepala cukup depannya aja. Sisa air di tangan usapan ke atas kerudung. Pas ngusap kaki nggak usah dibuka kaos kaki, cukup diusap di atas kaki ibu, di atas kaos kaki ibu. Nggak usah semuanya, di atasnya aja. Dan tidak perlu harus basah. Tapi dengan persyaratan kerudung tadi dan kaos kaki tadi dibawa sholat. Maksud dibawa sholat, dipakai untuk sholat. Jangan dilepas. Jangan dilepas kaos kakinya dipesakan, jangan. Tapi dengan ketentuan tadi, sebelum berangkat harus punya wudu. Kaos kaki yang dikenakan, kaos kaki yang melebihi tingginya mata kaki. Kaos kaki yang dikenakan tidak ada bolongnya. Dan kaos kaki yang dikenakan tidak berbau juga. Karena kasihan yang di belakang ibu nanti. Beres sholat bukan assalamualaikum tapi ongkek. Nah, ini hadis yang tadi saya maksud, maaf. Ini ibda'u bima badallahu bihi. Hadis dari Jabir tuh. Mulailah dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah untuk dimulai. Ini tartib wudu tuh. Tartib wudu itu tadi mulai dari apa yang telah Allah mulai dengannya. Ini rukun wudu yang ke-6. Kemudian pernah nggak lihat ada orang berwudu ketika mencuci tangan diguyurkan ke sikut? Pernah. Ada hadisnya, ada. Tapi amalan itu tidak dibenarkan. Kenapa? Walaupun hadisnya ada, tapi derajat hadisnya lemah. Mana hadisnya? Ya, kita lihat di hadisnya. Wa anhu, maksudnya dari Jabir radhiyallahu ta'ala, dia berkata bahwasanya Nabi SAW apabila beliau berwudu, maka beliau adarol ma'a ala mirfaqaihi. Maka beliau mengguyurkan air di atas sikutnya. Rawahu atau akhrajahu Daruqutni bi isnadin dhaif. Dikeluarkan dari sini oleh Daruqutni dengan sanad yang lemah. Jadi tidak sahih. Yang sahih itu berdasarkan Al-Qur'an yang kemarin udah kita bahas. Dan hadis dari Utsman bin Affan, yaitu dari tangan sampai sikut, bukan sikut ke tangan kan gitu. Dan air bukan diguyurkan tapi gosokkan tangan kita yang kiri ke tangan yang kanan. Pas nyuci yang kiri, tangan kanan menggosok tangan yang kiri gitu. Jadi tidak diguyur-guyur. Kan suka ada gitu diguyur gitu kan, cukup kemudian beres. Terutama yang paling sering banyak diabaikan itu ketika mencuci kaki. Cukup diguyur dengan air dari gitu kan. Atau pas keran, di atas keran diguyur, digulung-gulung gitu. Atau kalau di kampung dulu ketika masuk ke musola itu ada kulah, dikulah dulu kan. Cukup gitu-gitu, enggak benar seperti itu. Nah, kemudian tentang bacaan doa nih. Apa yang dibaca, doa apa yang dibaca, ucapan apa yang diucapkan ketika berwudu. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak sempurna wudu bagi orang yang tidak membaca bismillah padanya, atau bagi orang yang tidak ingat kepada Allah, artinya tidak baca bismillah. Tidak sempurna, bukan tidak sah. Karena kalaupun toh tidak baca sama sekali, wudu tetap sah. Kalau ingin wudunya lebih sempurna, lengkapi dengan membaca bismillah. Nah, ini yang kadang-kadang Bapak, yang suka sering ditanyakan oleh orang itu ini, gimana baca bismillahnya? Kalau di tempat wudu yang bersatu dengan WC. Tadi dikatakan, sekalipun tidak baca bismillah, sah tetap wudunya. Jangan takut. Jangan malah kita jadi polemik berkepanjangan, baca enggak, keraguan kan akhirnya. Tidak baca pun tetap sah wudunya. Kenapa? Karena hadis yang dibaca sekarang, kalimat la wudu'a liman lam yazkurismallah alaihi, artinya adalah tidak sempurna, bukan tidak sah. Tidak sempurna wudu seseorang yang tidak
membaca bismillah pada wudunya itu. Apalagi perlu Bapak Ibu ketahui, hadisnya ini derajatnya juga dhaif, Pak Bu. Baca bismillah ketika berwudu itu dhaif. So kita lihat penjelasannya di kitab ini, bisi pajarkeun gitu ya. Kita lihat nih. La wudu'a liman lam yadhkurismallah alaihi akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah bi isnadin dhaif. Ada kan ya? Ada enggak? Ada penjelasannya? Hadis ini diriwayatkan oleh siapa? Imam Ahmad dan juga Abu Dawud dan juga Ibnu Majah dengan sanad yang dhaif. Apa dhaif itu? Lemah. Apa sanad itu? Mata rantai periwayat hadisnya. Ada orang yang diindikasikan dia meriwayatkan hadis tapi tidak benar gitu. Dan bagi Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Zaid dan Abi Sa'id seperti juga, kemudian Imam Ahmad berkata, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi itu pun tidak kuat. Sama, tidak kokoh derajatnya. Maka kalaupun kemudian kita dudukan permasalahan bacaan bismillah, kan ada hadis yang umum sifatnya, Pak. Ya. Kullu amrin dibalin. Pernah dengar enggak itu hadisnya? Kullu amrin dibalin lam yubda'u bismillah bahwa aqta au azdam. Riwayat Imam Ahmad. Setiap perbuatan baik yang tidak diawali dengan bismillah, maka itu terputus atau tidak dapat keberkahan. Riwayat Imam Ahmad. Itu hadisnya bersifat umum. Setiap perbuatan baik. Tapi kalau kemudian kita tarik kesimpulannya, apakah setiap perbuatan baik memang harus baca bismillah ketika akan memulainya? Ternyata dirinci oleh para ulama. Perbuatan baik yang harus baca bismillah itu perbuatan-perbuatan baik yang baca bismillah dicontohkan Rasul padanya. Karena ada beberapa perbuatan baik yang Rasul tidak nyuruh kita baca bismillah, tapi malah berlindung kepada Allah dari godaan setan misalkan. Atau malah sama sekali nggak baca apa-apa. Malah kalau baca bismillah, maka itu jadi masalah. Kita menambah-nambah malah. Contoh, amalan apa yang paling sangat besar pengaruhnya pada keimanan kita kepada Allah? Salat. Adakah ketetapan syariat yang menganjurkan sebelum takbiratul ihram baca bismillah? Ada enggak? Kadang orang berkesimpulan gini, ya kan baca bismillah bagus, kan gitu ya. Kan sebelum sholat, supaya sholat kita diterima oleh Allah, maka kita harus baca bismillah. Benar, baca bismillah itu bagus. Tapi dalam bab tentang sholat, baca bismillah itu bagus tapi tidak benar. Oh, kalau baca bismillah bagus tapi tidak benar, maksudnya gimana? Karena Rasul tidak mencontohkan baca apapun. Idza kuntum ila sholah, dan apabila kalian akan mendirikan sholat, fa'asbigil wudu'a, sempurnakan wudu, sumastaqbil kiblata, ngadep kamu ke kiblat, pakabir takbir. Udah gitu. Malah menghadapnya ke kiblat, bukan nunduk ke arah kiblat, hati-hati. Bukan Allahu Akbar nunduk, tapi menghadap ke arah kiblat. Banyak orang yang Allahu Akbar sambil gini. Pak, perintah Rasulnya gimana? Menghadap wajah, muka, badan kita ngadep gitu. Bukan apa. Kan banyak orang-orang itu menghadapnya bukan ke kiblat. Menghadapnya kemana? Ke bawah. Kalau kajinya secara keilmuan, banyak perkara-perkara dalam sholat kita aja perlu untuk lebih ditingkatkan pengetahuannya. Kita ngerasa udah bener sholat selama ini ya. Ternyata takbir aja ternyata bukan salah ya. Bukan salah. Kalau salah mah kalau udah tahu dilanggar kan ya. Banyak yang harus dikoreksi. Nah itu. Jadi Bapak Ibu jangan ragu lagi. Betul baca bismillah ketika akan wudu itu ada dalilnya.
Kalaupun toh ditakdirkan itu sahih hadisnya, tidak sampai menjadi wajib. Karena derajat hadisnya itu hanya anjuran. Gitu, dorongan aja. Jadi kalaupun sama sekali bapak ibu tidak baca bismillah ketika wudu, sah nggak wudunya? Sah. Sah. Maka nanti tidak akan jadi polemik lagi kan, baca bismillahnya dalam hati apa enggak, kan gitu ya. Kalau wudunya tempat kamar mandi yang bersatu dengan tempat buang air, kan nggak akan jadi masalah lagi. Kenapa? Karena ternyata baca bismillah itu kan hanya pelengkap, bukan penentu syarat sahnya wudu. Begitu. Kemudian hadis yang berikutnya tentang masalah kumur-kumur dan istinsak. Kemudian hadis berikutnya masalah tentang mengambil air wudu untuk istinsak dan berkumur-kumur dengan air yang berbeda atau yang sama. Nah, ini kita ambil yang terakhir hadisnya tentang bab wudu yang terakhir. Ini nih tentang wudu nih. Hadis dari Umar. Ini aja kesimpulannya nih. Karena yang tadi udah lengkap. Dari Umar radhiyallahu an dia berkata Rasulullah SAW bersabda. Rasulullah SAW bersabda, "Ma minkum min ahadin yatawaddau fayusbigul wudu'a, summa yaqulu." Nah, ini. Tidaklah salah seorang di antara kalian berwudu dan sempurna wudunya. Ada hadisnya? Hadis terakhir aja lah. Hadis yang terakhir. Hadis nomor 52 halaman nomor itu 45. Tidaklah salah seorang di antara kalian berwudu maka menyempurnakan wudunya, kemudian beres wudu yang sempurnanya itu dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannah samaniyah yadkhulu min ayyiha syaa. Akhrajahu Muslim wa Tirmidzi wa jada Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Kata Umar, Rasulullah bersabda, barang siapa di antara kamu berwudu dengan sempurna kemudian membaca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, titik sampai kalimat itu, maka apa kata Rasul? Putihat lahu abwabul jannah samaniyah yadkhulu min ayyiha syaa. Akan dibukakan untuknya 8 pintu surga. Dan dia nanti dibolehkan masuk lewat pintu yang mana saja. Baru dibukakan. Kade ingat. Baru dibukakan. Belum ada izin masuk. Jadi jangan beranggapan asik dong, wudu aja terus. Sholat mah perlu kan gitu. Makanya baru dibuka. Dibukakan untuknya 8 pintu surga. Kenapa ada kalimat dibukakan untuknya 8 pintu surga? Karena amalan-amalan yang lain ditentukan oleh sholat. Dan sholat ditentukan oleh kualitas wudu gitu. Maka kalau wudu benar, otomatis sholat akan berpeluang diterima Allah. Kalau sholat benar, amal-amal lain akan diterima Allah. Kalau amal lain karena sebab sholat diterima, masuk pintu manapun enak bisa. Kan ada pintu zakat, bisa lewat pintu zakat. Karena kalau orang zakat tapi sholat nggak benar, kan gagal juga tuh sholatnya kan gitu. Ada pintu haji, bisa orang yang benar sholat itu masuk lewat pintu haji. Tapi orang yang haji kalau sholat nggak benar nggak bisa masuk ke surga. Di sholat itu memang benar-benar yang sangat menentukan. Makanya kalimatnya dibukakan 8 pintu surga. Padahal hanya baca sampai kalimat Muhammadan abduhu wa rasuluh segitu. Nanti kalau ada pertanyaan, ini ngucapinnya ketika di luar, ya iyalah di luar kan, kalau memang tempat wudunya bersatu dengan tempat buang air. Terus apakah harus menghadap kiblat? Nggak ada ketentuan di sini menghadap kiblat. Karena menghadap kiblat dalam berdoa itu bukan syarat sah doa kan ya. Menghadap kiblat itu syarat sah sholat. Kalau doa nggak disyarat sahkan harus menghadap kiblat. Jadi kalau bapak ibu bingung tengah malam karena di tempat orang lain pingin ngedoa ngadap kiblatnya bingung, ya udah kemana aja menghadap gitu. Jangan pasang kompas segala macam kan gitu. Kalau doa, tapi kalau sholat harus ngadap kiblat.
Terus apakah harus ngangkat tangan ketika ngucapin asyhadu Allah ini? Tidak perlu. Walaupun ini adalah kalimatnya mengandung nilai doa, tapi bentuknya bukan doa permintaan, ini dalam bentuk dzikir. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ada kalimat doa itu terbagi dua macam. Ada doa dalam bentuk permintaan atau masalah namanya. Doa mas'alati, doa dalam bentuk masalah. Apa masalah itu? Aduh, saya lagi dapat masalah. Kan gitu ya, gitu. Masalah itu apa? Masalah itu permintaan sebenarnya. Permintaan. Kenapa? Di orang-orang kita menyebutnya kalau ada sesuatu yang membebani atau yang dianggaplah musibah, dianggap itu masalah. Kenapa? Ini sebenarnya kalau kita tarik benang merahnya dengan manfaat doa, bukankah orang yang bakal diijabah doa itu diantaranya orang yang sedang kena musibah? Bukankah orang yang sedang sakit itu berarti dalam keadaan punya masalah? Dan bukankah orang yang sakit doanya bakal diijabah? Orang yang didolimi berarti dia sedang dapat masalah. Bukankah orang yang dapat masalah doanya diijabah? Jadi masalah itu sebenarnya adalah pintu bagi kita untuk meminta kepada Allah supaya doa kita diijabah. Bukan ngeluh sebenarnya. Adik kita mah dapat masalah ngeluh kan? Padahal kalau punya masalah doa. Kan gitu. Kita pas mau berangkat hujan deras. Masalah enggak? Padahal di saat hujan doa diijabah. Kan gitu. Cuman kita mengeluh malah. Terjadi hujan kan gitu. Ya. Bapak pernah nengok orang sakit? Mendoakan atau minta didoakan oleh yang sakit? Nah, masalah nih. Sebenarnya Pak, kalau Bapak datang menengok orang yang sakit, bukan hanya kita mendoakan dia saja, tapi minta doa dari orang yang sakit. Walaupun mungkin rada kurang ajar kelihatannya ya. Tapi itulah tuntunan Rasulullah SAW. Karena di saat orang itu sedang sakit, dia dekat jaraknya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka otomatis doanya bakal diijabah. Cuman ya jangan dibawa canda aja gitu. Kamu kan parah sakitnya nih. Semakin parah makin deket jeung Allah kan kamu sok minta atau doakan saya meh lancar usaha. Keur sakaratul maut mah ulah atuh. Ini mah yang sakit-sakit standar, yang kata Rasulullah SAW, mintalah doa dari orang yang sakit. Bapak Ibu suka minta doa nggak dari orang yang menurut Bapak Ibu soleh? Suka kan? Pernah nggak minta doa dari anak ibu yang belum balik? Masalah tuh. Anak kita yang belum balik dengan kenakalannya sebagai seorang anak, bagi kita kan dianggap masalah. Tapi Rasul mengatakan, mintalah doa dari anak-anakmu karena mereka malaikat yang ada di tengah rumah tanggamu. Kan anak itu kan gak punya dosa. Kan kita mau loba dosanya. Mata kelar ada hese di ijabah doa teh ku Allah kan. Tapi masalahnya kita kadang tidak minta doa dari anak kita dengan anggapan, anak kecil ini tahu apa. Padahal anak kecil yang belum balik itu bersih dari dosa dia itu. Kalau orang bersih dari dosa, syarat diterima doa itu kuat, Pak. Kita maka lebih fokus pada adab doa, ngangkat tangan. Itu kan adab doa. Menghadap kiblat itu kan adab doa, bukan syarat sah doa. Yang menjadi syarat sah doa itu kan kita bersih dari dosa sebenarnya, mah. Semakin kecil dosa kita, semakin sedikit dosa kita, semakin besar peluang doa diijabahkan gitu, Pak. Makanya kata Ibnu Athaillah, jika doamu belum diijabah, kau jangan berkata, ya Allah kenapa engkau belum mengijabah doaku, tapi tanya dosa apa yang membuat doaku tidak diijabah Allah. Ya masuk nyalahkan Allah, ya Allah kurang kumaha abdi solehna ya Allah. Waduh nih gaya. Rasa anti kurang kumaha abdi tahajud getol dan sebagainya. Pedah we masalah tahajud ge kan ya. Beres sama masalah eureun tahajudna. Ayo doa ingin cepat diijabah. Makanya doa dalam bentuk yang pertama, doa dalam bentuk permintaan, masalah namanya. Kalimat doa dalam bentuk permintaan, Robbana atina, itu permintaan.
Allahumma inni, itu bentuk permintaan tuh. Nah, doa dalam bentuk permintaan dianjurkan berdoa dengan ngangkat tangan. Dalam riwayat Imam Hakim, Rasul bersabda, Allah malu menghampakkan tangan orang-orang yang berdoa ketika dia berdoa dengan mengangkat tangan. Jadi maksudnya Allah malu kalau tidak mengijabah orang yang berdoa, yang dia berdoa dengan mengangkat tangan. Makanya mengangkat tangan itu salah satu cara untuk menarik simpati Allah supaya doa kita diijabah. Bukan menamprakkan tangan di bawah, ngangkat tangan. Padi kita masuk aya ningan kieu doa tadi hanap leungeun teh nya. Naha me cangkul cenah beur kabayang mawa leungeun wae beura kumaha dosa kan bener. Itu ngangkat tangan. Nah, bentuk ngangkat tangannya macam-macam. Ada yang segini di dada, ada yang rada dibuka, ada yang depan wajah, silahkan. Yang tidak dianjurkan itu di atas begini. Ada saatnya begini ketika istisqo. Kalau istisqo silahkan ngangkat tangan yang tinggi-tinggi. Aing ngadoakeun salaki soleh mah tong kieu-kieu teuing atuh dalam istisqo. Ya Allah solehkeun salaki abdi balikeun ya Allah 3 bulan can balik-balik teu perlu kitulah eta. Da bukan istisqo lain minta hujan atuh eta mah kan. Nah, seperti itu. Doa jenis yang kedua disebut doa dalam bentuk ibadah. Dan salah satu bentuk doa ibadah adalah dengan zikir. Di sini berwudu, setelah wudu membaca asyhadu alla ilaha illallah, bentuk doa ibadah, bentuk doa berminta masalah. Doa dalam bentuk ibadah, dalam bentuk zikir. Maka karena bentuknya zikir, tidak perlu ngangkat tangan ngucapin asyhadu Allahnya itu. Tidak asyhadu alla ilaha illallah, enggak perlu. Karena ini bukan jenis permintaan, tapi jenis zikir. Tapi walaupun jenisnya zikir, ada unsur doa di dalamnya. Nah, unsur doanya apa? Seperti kita meminta kepada Allah, mudahkan aku masuk surga lewat pintu mana saja. Itu. Kayak contoh, beres sholat wajib, suka baca ayat kursi kan? Suka kan ya? Baca ayat kursi angkat tangan enggak? Enggak. Kenapa? Karena bentuknya zikir. Ada nilai doanya enggak ketika baca ayat kursi setelah sholat wajib? Apa nilai doanya? Rasul bersabda, man qara'a ayatal kursi ba'da duburi sholatil maktubah lam yamna'hu aniduril jannah ilal maut. Barang siapa yang membiasakan baca ayat kursi setelah sholat wajibnya, tidak akan dihalang-halang untuk masuk surga kecuali kematian yang menghalanginya. Jadi dia seperti minta, ya Allah mudahkan nanti aku masuk surga. Jangan kau sulitkan aku masuk surga. Dia seperti ngomong gitu pas baca ayat kursi. Gitu. Kan kita gak baca ayat kursi sambil ngangkat tangan kan. Karena itu bentuknya zikir. Tapi ada unsur doa di dalamnya. Nah seperti itu. Makanya kalau ada pertanyaan baca syahadatnya. Apakah ngangkat tangan? Tidak perlu. Apakah harus menghadap kiblat? Tidak perlu juga. Tapi kalau mau gimana menghadap kiblat? Silahkan. Kalau angkat tangan gak ada kata silahkan. Cukup gak usah ngangkat tangan. Namun kalau kemudian ingin ditambah dengan doa yang diajarkan oleh Imam Tirmidzi, Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin. Nah silahkan di sana ngangkat tangan. Kenapa? Kalimatnya doa permintaan. Allahumma ja'alni, ya Allah jadikan aku minat tawabin, termasuk golongan orang-orang yang tawabin itu apa? Bertaubat. Apa taubat itu? Telat. Apa taubat itu? Menyesal. Kembali ke asal. Naon deui tah? Mohon ampun. Naon deui? Wah, lamun naon deui berarti can cocok jawabanna teh. Tabayatubu taubatan. Artinya kembali. Jadi kalau saya nyebut saya bertobat kepada Allah, berarti maksudnya kembali kepada Allah. Emang dari mana aja? Kok disebut kembali ke Allah? Gini, ilustrasinya gini. Ini dijelaskan oleh Allah ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa ya. Di Al-Baqarah dari ayat 32 itu. Ketika Adam dan Hawa tinggal di surga, ya, dekat nggak jaraknya dengan Allah?
Dekat, ya kan? Kenapa? Adam dan Hawa tidak berbuat dosa, belum berbuat dosa. Maka Allah dekat dengan Adam dan Hawa. Ditempatkannya di mana? Surga. Surga itu kan identik dengan keindahan, kenikmatan, fasilitas yang lengkap dan lebih lah dari yang dibutuhkan. Bahagialah kan gitu. Kenapa? Karena Adam dan Hawa tidak berbuat dosa. Terus kemudian karena iblis dendam kesumat kepada Adam dan Hawa, punya rencana ingin menggelincirkan Adam dan Hawa, maka kemudian siapa yang pertama kali kena pengaruh iblis? Belum ditarik Bapak-bapak. Jadi yang pertama kali berbuat dosa itu siapa? Ulah kagok Pak tadi saya. Adam atau Hawa? Hawa. Eta ya masalahnya tadi. Makanya yang pertama kalimat yang muncul itu suka ada kalimat hawa nafsu. Bukan Adam nafsu ya. Adam cuman terprovokasi aja oleh Hawa. Nah, karena kan kisahnya, kalau sekelumit kisahnya kan gini, iblis ketika menggoda Adam, mental kan, gak bisa. Kenapa? Iblis salah strategi. Yang ditawarkan iblis ke Adam adalah apa yang dibutuhkan oleh wanita. Apa yang dibutuhkan oleh wanita? Keabadian, kemewahan emas berlian. Kan itu yang diinginkan perempuan. Mana ada perempuan yang tidak takut tua, sok cung. Bapak-bapak nyantai, nggak ada, jarang, kecuali salon-salon yang tulang lunak ya. Kalau bapak-bapak sih gak kieu kan, rek kolot gitu jadi masalah, rek keriput gak jadi masalah, tapi perempuan keriput dikit, waduh. Sampai salon kecantikan itu identik dengan perempuan, nggak ada salon kecantikan ke bapak-bapak. Kerbapapan terjadi masalah, kolot gak apa ya? Gak jadi masalah, keriput gak penting. Loba duit, kan gitu. Tapi bagi perempuan, bagi kaum Hawa, itu salah sesuatu yang dikhawatirkan. Nah, ketika iblis menawarkan itu ke Adam, Adam menolak. Tapi apakah iblis diam? Tidak, pakailah Hawa gitu. Datang ke Hawa dengan menawarkan apa yang diinginkan oleh Hawa sebagai wanita. Kamu akan abadi di surga, kamu akan bahagia selamanya, akan muda seterusnya, akan nikmat selama-lamanya, kan gitu. Ya udah terbuai Hawa. Tapi Hawa kan gak mungkin dong ngambil buah sendirian. Maka Hawa kemudian menggoda ke Adam. Adam digoda ku iblis mah kuat, Pak. Tapi Adam digoda ku Allah. Sok lah. Ya banyak, kan banyak laki-laki yang kata si siapa tuh, Titik Puspa bertekuk lutut kan gitu. Itu memang realitanya begitu, Bu. Punten Ibu ya ini mah. Ibu sebaik apapun suami Ibu di rumah, dah hatina mah hayang nyandung teh, Bu. Asli. Apa dah saya kayak laki punya perasaan yang sama, cuman kawani. Unsur kawani nu eueuh eta. Nah, jadi artinya ketika Adam udah mulai tergoda oleh Hawa, barulah berbuat dosa. Ketika pertama kali berbuat dosa, maka Adam dan Hawa diusir dari surga. Yang tadinya fasilitas kenikmatan, yang tadinya jarak dengan Allah dekat, karena dosa maka ihbitu minha kata Allah. Turun kamu dari tempat ini, diusir tuh. Jadi Allah kemudian menjadi jauh jaraknya. Di saat kita belum balik, gak ada dosa. Ketika kita belum balik, deket jarak Allah dengan kita. Makanya ada kalimat budak orok mah dijagana ku malaikat, kan gitu. Karena gak ada dosa. Beranjak dewasa, kemudian balik, kemudian di sana ada taklif hukum, beban hukum, dosa dan tidak dosa. Maka di sanalah kemudian ketika kita yang tadinya dekat dengan Allah, pas berbuat dosa, Allah menjauh dari kita. Kenapa? Karena Ali bin Abi Thalib mengatakan, kalimatnya bagus sekali, kata Ali, jika dosa itu bisa mengeluarkan bau, maka sesungguhnya dosa itu adalah bau busuk yang sangat menyengat. Kita aja kalau punya teman, ngobrol dengan teman yang badannya bau, nggak mau deket kan? Nah, dosa yang kita lakukan, kalau seandainya itu bisa tercium baunya, itu bau busuk.
Makanya Allah menjauh. Nah, supaya Allah dekat lagi dengan kita, ada yang disebut dengan tobat tadi. Jadi tobat itu adalah cara bagaimana supaya Allah dekat lagi dengan kita. Karena dosa yang kita lakukan hakikatnya menjauhkan kita dari Allah. Enggak jangan gitu teuing, tong gitu teuing. Urang na we eta mah. Kan kita mah dikit-dikit kagoda ku setan. Kenapa tidak pengajian? Setan berat pisan gogodana. Cek setan teh saha aya di dinya setik-setik nyalahkeun urang. Saya mah teu ngagoda dinya anu geus kagoda sorangan di dinya. Jangan-jangan setan teh malah kita gitu. Kan di bulan Ramadan gitu kayaknya. Pada saat Ramadan setan-setan itu dibelenggu kan gitu. Tapi nah leungeun loba anu teu saeuh. Mana setanna tah? Iya, ada setan mah cicing atuh. Setan mah ngadaguan lebaran engke itu. Urang na we nu riweuh. Nah, apa orang yang ketika dia berbuat dosa dan Allah menjauh darinya? Imam Ibnu Qayyim mengatakan, orang yang berbuat dosa dan Allah jauh darinya itu ada beberapa tanda. Satu, susah merasakan nikmatnya ibadah. Kalau kita sulit merasakan nikmatnya ibadah, itu berarti dosa kita banyak tuh. Yang kedua, kalau kita merasa tidak puas dalam urusan dunia, rakus dalam urusan dunia, merasa nggak cukup dengan urusan dunia, itu berarti dosa atau banyak di diri kita. Yang ketiga, jika urusan maksiat, kenapa suka dimudahkan oleh Allah untuk bisa kita lakukan? Itu berarti banyak dosa tuh kita. Karena kalau orang yang dekat dengan Allah dan Allah menjaganya, itu ibadah akan nikmat, tapi dosa itu akan sulit, akan berat dia untuk lakukan, dan dia akan mensyukuri nikmat apapun yang telah Allah berikan. Itu. Kalau urusan dunia kita masih fokus, urusan akhirat kita semaunya, itu tanda-tanda kita kurang bagus tuh di hidup dengan Allah. Sering kita tobat kan? Sering kita tobat. Ya. Salat itu kan bentuk ungkapan tobat kita ke Allah. Baca Quran itu kan bahasa tobat kita ke Allah. Dzikir itu kan bahasa tobat kita ke Allah. Tobat itu tidak diartikan melulu harus gimana gitu. Ibadah yang benar itu merupakan representasi dari tobat kita ke Allah. Sebenarnya begitu. Maka kalau kadang-kadang kita suka bingung, saya teh banyak dosa, apakah saya harus sholat tobat? Sholat wajib ya benerkeun. Gitu kan. Sholat tobat digedernya, ceurik nepi ka ceurik, sholat subuh kaberangan kan lieur. Sholat wajib aja maksimalkan. Kan Rasul mengatakan apabila kalian mengamalkan sholat yang 5 waktu, di bulan Ramadan kalian saum dengan sempurna, jika kalian punya rezeki berbagi dengan orang yang tidak mampu, surga sudah menunggumu. Rasul tidak menyebutkan sholat itu, sholat ya wajib, kudu bener gitu. Malah Imam Nawawi mengatakan barang siapa yang merasakan nikmatnya di saat sholat sunat, tapi hampa ketika sholat subuh, berarti dia udah ketipu oleh setan tuh. Tahajud bisa nangis atuh deh. Komo lamun pas kita bikin status terus anu ngomen, beki yo asa solehna teh kan. Ai subuh telat. Duha sampai kita bisa baca yang panjang, ai lohor jam 2:30. Wah, biar. Yang wajib. Nah, ini pembahasan wudu udah kelar tuh. Enggak ada pertanyaan kan? Mangga. Yang mana tuh dua? Akang dulu ya, lebih senior kan akang ya. Kita mau lagi senior kan? Iya. Iya. Oke, siap. Pertama, ada anjuran mengucapkan kalimat adzan sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin.
adzan yang mana yang harus kita ikuti. Sedangkan di satu tempat terkadang ada beberapa masjid yang rata-rata bisa jadi adzannya waktunya ada yang tidak berbarengan, berbeda-beda. Apakah setiap yang adzan harus dijawab? Kebayangnya karek beres ngajawab itu ngeceleweng kan gitu, atau iradek sholatna gitu kan. Jadi pengertiannya begini, tidak ada ketentuan harus adzan yang mana, tidak harus berurutan, tidak harus nunggu adzan dari masjid di mana kita biasa sholat wajib, mana aja yang mau kita ikuti. Tapi dicukupkan satu adzan aja yang diikuti, jangan setiap adzan dijawab, cukup satu aja diikuti oleh kita. Mau ada di masjid ini misalkan gini, ada kita mah biasanya berjamaah di sini, fokus di sini, ya udah kita hanya mau menjawab itu apabila yang adzan dari masjid ini saja. Bisa seperti itu. Atau kata kita, dah masjid itu duluan yang adzan, ya udah itu yang duluan kita dengar. Jangan gini, jangan ngadaguan we nya. Ari ti dia mau ajina keur ngopi heula, can beak 2 batang macan waka adzan, kabayang pan. Jadi silahkan, itu nggak ada ketentuan ya. Nah yang kemudian tentang masalah kalau kita udah berwudu, bolehkah kita mengeringkan badan pakai handuk atau apakah cukup didiamkan sampai kering? Di sini ada nih hadisnya. Kita lihat hadis mana? Tentang mengeringkan, bukan di bab wudu berarti. Bentar, bab wudu bukan nih. Jadi Rasul dalam bab mandi, tapi nanti kita lihat di Bapak Ibu mungkin karena belum sampai ke babnya. Saya bacakan di bab mandi saja di sini. Bab tentang mandi wajib. Rasulullah SAW ketika selesai melaksanakan mandi, maka salah seorang istrinya menyodorkan kain untuk mengelap badannya. Atau dalam riwayat lain, salah seorang sahabat menyerahkan kain untuk mengeringkan badan Rasul. Dan Rasul tidak menerimanya. Rasul mengeringkan badannya dengan usapan tangannya sendiri. Ini hadisnya sahih. Kalimat Rasul tidak menerima dan mengeringkan badannya dengan tangannya dan menolak kain lap tadi bukan berarti tidak boleh. Bukan tidak boleh kita mengeringkan bekas wudhu dengan handuk atau bekas mandi wajib kita dengan handuk, bukan. Rasul punya selera lebih sukanya itu seperti itu, tidak dilap dengan handuk. Jadi kalau kita ingin ngelap ya nggak jadi masalah. Karena hadis tadi tidak menjadi hukum, tapi menjadi berita saja statusnya. Kan ada hadis yang isinya adalah aturan, ada hadis yang sifatnya itu hanya informasi gitu. Nah, bagi kita silahkan. Kalau memang kita mau ngikutin Rasul kayak tadi, cukup dengan dikeringkan dengan tangan kita aja, mangga silahkan. Kalau ingin dapat pahala, niati ngikutin sunnah Rasul. Tapi kalau Bapak Ibu mengeringkan dengan handuk, jangan juga khawatir wudunya jadi batal atau mandi wajibnya jadi tidak sah. Nggak jadi masalah. Silahkan, nggak jadi aturan di sana. Itu barangkali Pak ya, mudah-mudahan. Bangga, silahkan Kang. Berkaitan sama Membasuh ngabanyur dan sebagainya. Ya. Banyak sekali dari kita gitu yang cuci kaki itu seperti yang Ustaz tadi contohkan lewat ruangan gitu. Tapi barangkali selama tercukupi mah itu tetap sah ya, artinya walatra gitu ya. Apakah itu tetap sah atau hanya secara etika saja, secara adab saja bahwa itu memang tidak boleh. Nah yang jadi pertanyaannya sebenarnya berkaitan dengan itu. Kalau kita misalnya lagi mandi renang lah katakan di sungai atau di kolam, terus kita mengambil gerakan wudhu karena pengen wudhu sekalian di dalam kolam renang misalnya. Nah itu apakah kita memang karena asumsinya kan kita ada dalam air genangan yang banyak, apakah tetap harus melakukan gerakan wudhu seperti salat, rukun dan lainnya atau
Wudu itu kan hukum yang statusnya jelas dalam Al-Quran, dengan rincian-rincian tata caranya juga jelas dalam Al-Quran, dan dalam hadis juga dibahas tadi. Maka dengan demikian praktek wudu itu kita tidak bisa semau kita, tidak bisa sesuai dengan selera kita. Harus ngikutin permainan atau contoh dari Rasulullah SAW. Misal tadi, bolehkah kita wudu, kita masuk ke kolam renang, yang kita yakini airnya itu suci, ya, karena ada sirkulasi air masuk dan air keluar, maka itu sekalipun airnya itu sedikit, kalau sirkulasinya jelas itu suci loh. Apalagi jika air itu kapasitasnya banyak, ya kan? Nah, kemudian di saat kita sedang mandi renang tadi, kita kemudian berwudu dengan gerakan-gerakan wudu seperti biasanya. Sahkah? Sah kalau begitu. Tapi kalau kita hanya misalkan karena di kolam renang, siap. Pas ngumasirah, kelebek kan gitu ya. Ya jelas nggak sah lah. Kenapa nggak sah? Karena itu tidak mempraktekkan bagaimana aturan berwudu gitu. Karena wudu itu kan terdiri dari aturan dan hukum yang berlaku di dalamnya. Kecuali kalau orang itu niat mandi wajib sekaligus. Kalau mandi wajib kan tidak berwudu juga sah ya. Kita nih maaf contoh hadas gede, hadas besar. Alah sekalian aja renang lah misalkan ya. Dan renang. Datanglah ke kolam renang. Niat dalam hati, saya niat mandi wajib nih. Langsung terjun bebas. Kujubar, lep. Pecenghul. Sah mandi wajibnya. Tidak perlu wudu. Karena orang yang sudah niat mandi wajib mengangkat sekaligus hadas kecil. Kan gitu, simple kok. Ya, makanya kali-kali Bapak Ibu bikinlah di rumah itu kolam renang mini lah gitu. Ya rada-rada aya variasi lah mandi wajibnya gitu. Mandi wajibnya aya variasi dikit. Tidak monoton we dina shower gitu. Tapi nggak gajel karena kolam renang di kamar kena teh gubar gitu. Gitu, keren kan itu. Gitu kan. Sok apa lagi? Cukup Ibu-ibu? Beres ya bab wudu ya. Kalau dibutuhkan nanti praktek tentang wudu, mari kita nanti praktek. Tapi berarti bulan depan ya. Kali ini kan udah minggu yang ketiga insya Allah. Dan mudah-mudahan lah apa yang dibahas bisa dipahami. Bener gak minggu ketiga sekarang bener? Ya berarti bulan Oktober ya kita ketemu lagi bulan Oktober. Apa yang sudah dibahas sudah dipelajari, materinya bisa dibawa pulang kan udah beres nih. Silahkan nanti dibaca ulang. Kalau ada yang masih penasaran, masih ragu, nomor WA saya tinggal minta aja ke DKM. Kalau ingin ada yang dikonsultasikan, silahkan ya. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Jika ada khilaf, jika ada salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.